Oke, kembali lagi bersama Cerita Lestari bersama alumni dengan Prian Dita Arisandi dengan gelar Sarjana Teknik dan MM Magister Manajemen. Sekarang terjun ke dunia politik. Tapi saya lebih senang memanggilnya dengan nama mudanya, tapi sekarang tetap masih muda, dengan sebutan Lambe. Lambe, apa kabar? Ya, baik Pak, Alhamdulillah. Sehat-sehat. Gimana juga kabarnya Pak Busairi? Alhamdulillah, sehat-sehat. Jadi ini acara Cerita Lestari bersama alumni, mudah-mudahan adik-adik tingkat yang ada di kampus sekarang aktif bahwa teknik lingkungan juga bisa ke politik. Saya langsung hadirkan orangnya dan saya yakin dunianya sekarang adalah dunia politik. Tapi sebelum masuk ke dunia politiknya, saya dapat kabar juga pernah jadi ketua IMKLI ya, Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia level nasional. Itu salah satu prestasi, pasti liku-likunya cukup panjang, dan mewakili TL Unmul menjadi ketua IMKLI. Bisa diceritakan sedikit masa-masa yang diingat ketika menjadi mahasiswa dan saat menjadi ketua IMKLI? Dalam hal ini mahasiswa ST aja ya, yang MM-nya nanti aja. Oke, silakan Lambe. Halo semua, apa kabar? Semoga sehat semua kita di area pandemi ini. Semoga kesehatan nomor satu sih pertama ya. Ya, jadi kalau merunut sejarah Pak ya, sejarah tentang himpunan ataupun organisasi, ya alhamdulillah lah. Organisasi juga lumayan gitu, dari kepala departemen humas di himpunan, kemudian ada rezeki bisa join di teman-teman nasional gitu. Sebenarnya masalah IMKLI memang sedikit banyak cerita sih kita ya Pak ya, sebagai mahasiswa Unmul gitu. Terkadang gap kita dengan universitas lain itu sangat jauh sekali. Di sistem pendidikan mungkin, terus penyampaian di sistem organisasinya kita di himpunan gitu. Tapi Unmul gitu, dulu sih saya sebenarnya entah iseng atau entah gimana gitu ya, maksudnya kita juga nggak ada kepikiran tempo hari waktu berangkat perwakilan ke nasional gitu kan, nggak ada kepengen yang ya udahlah ayo gitu kita jadi ketua nih tahun ini gitu. Tapi setelah sampai sana kita ngobrol banyak, ayo dong kapan sih, dulu kan kita masih akreditas C sih Pak ya. Dulu kita masih akreditas C, teman-teman kan udah yang luar biasa gitu, nama-nama besar, jadi gengsi universitas tuh kayaknya kelihatan sekali, gengsi universitas tuh kelihatan. Oh ini Unmul nih circle-nya dengan universitas yang sama gitu, akreditas C, atau dengan yang ya setara lah mungkin gitu kan. Jadi ngobrol banyak juga tempo hari dengan Panji 2008 gitu, ngobrol gimana nih gitu, kita harus sedikit bikin perubahan. Pertama saya coba masuk ke IMKLI itu murni kita mencoba mencari link Pak, itu yang terpenting sih menurut saya gitu. Kita bisa kenal banyak orang di sana dengan berbagai macam universitas, kita harus serap ilmunya nih gitu, jangan cuma kita datang jalan-jalan saja gitu kan, tapi harus ada ilmu yang kita dapat, kita sharingkan ke himpunan ataupun ke program studi gitu. Harapannya kita awalnya kayak gitu. Jadi setelah sampai sana di Bandung, kalau nggak salah 2010 2011 gitu, saya lupa pastinya, saya ngobrol dengan teman-teman yang satu pemikiran Pak awalnya. Ngobrol dengan universitas yang satu pemikiran. Ayo dong, gini sekali-sekali ketua himpunan ketua nasional itu berada di luar Pulau Jawa. Kalau kemarin kan semua circle-nya ITS, ITB, yang besar-besar lah gitu, selalu jadi tolak ukur organisasi yang bagus gitu. Coba ngobrol dengan senior dari 2006, 2007, minta sharing gimana gitu. Akhirnya saya
kumpulkan teman-teman yang satu pemikiran, ya udah ayo gitu. Gimana caranya sekali-sekali kasih kesempatan saya bilang untuk yang di luar Jawa itu bisa menjadi ketua IMTRI. Jadi saya lobby lah bahasanya Pak. Politik nih Pak ya. Politiknya lagi gitu. Jadi saya lobby, saya ngobrol banyak. Gini loh, IMTRI kita pengen juga merasa menyetarakan tentang keilmuan. Terutama misalnya kita dulu kurang misalnya masalah soft skill. Dulu di angkatan kita kan sangat kurang tuh Pak soft skill. Kalau sekarang teman-teman bisa internet udah luas sekali gitu kan. Dan juga medianya banyak. Contohnya kayak Zoom sekarang, webinar gitu kan. Yes. Sekarang tinggal kita mahasiswa aja sih gitu kan, gimana caranya mengupgrade dirinya gitu. Nah, akhirnya saya maju jadi calon, ya kemarin menyisihkan itu battle-nya itu ada dari ITB, dari Trisakti. Jadi battle-nya kalau nggak salah terakhir ketemu ITB kalau nggak salah. Jadi ITB itu kalau nggak salah ya pendukungnya itu yang besar-besar semua, terutama ITS gitu kan, yang aja ya apa sih Unmul gitu kan. Tapi saya ngobrol dengan teman-teman dari Trisakti juga, ayo dong, oke Trisakti nanti bisa kita jadikan plot untuk ujung tombak kita mengurus ke kementerian dulu Pak. Komunikasi kita dengan kementerian, saya bilang. Kita berdayakan teman-teman walaupun posisi jauh, ketua jauh, tapi tempo hari saya berpikir ujung tombak itu harus tetap ada di Pulau Jawa. Ya kan? Jadi kita tinggal memanajemen aja Pak gitu. Jadi dulu saya juga cetuskan kita ada terobosan lah gitu untuk mensiasatin beberapa permasalahan. Kenapa harus di Pulau Jawa terus gitu? Boleh nih kita di luar, tapi tetap roda perputaran organisasinya ada tetap di Jakarta gitu, karena posisinya dekat. Kemudian dengan Trisakti ITB 3 ada fit and proper testnya juga, kita kayak debat juga, ya mungkin sudah kita lobby baik-baik, teman-teman kita obrolin baik-baik, gimana IMTLI ke depan gitu, kita adu argumen tentang organisasi, terus lingkungannya ke depannya gimana gitu. Ya akhirnya alhamdulillah terpilih gitu. Alhamdulillahnya terpilih dari beberapa universitas itu, dari 30 yang hadir hampir setengah lebih alhamdulillah ke Unmul tempo hari gitu. Jadi ya itu kesempatan menurut saya langka juga Pak, langka juga kita dipercaya dengan teman-teman nasional jadi ketua nasional, ketua IMTLI. Ya itu sih sedikit cerita panjangnya kenapa akhirnya saya memutuskan maju bersaing dengan nama-nama besar yang ada di Pulau Jawa. Ya kita pengen serap ilmunya Pak gitu. Dulu di tahun kepengurusan saya lumayan cukup dekat dengan kementerian Pak. Dulu kita sempat dengan Kemenlh itu dulu kontaknya luar biasa. Kita kalau minta, wah Mbak kita minta pemateri, kita minta untuk sharing session seperti apa gitu. Alhamdulillah itu Pak. Alhamdulillah. Itu sedikit sih Pak sejarah di IMTLI sih. Sudah kelihatan ya ilmu lobbynya di zaman mahasiswa ya. Penting sih Pak. Itu terpenting. Terpenting ya. Terus pandai juga mengatur manajemennya ya. Oke ketua di luar Pulau Jawa, tapi manajemen tetap ada sama teman-teman yang di Jawa biar koordinasi mudah ke KLHK. Betul. Luar biasa. Jadi mikirnya gini Pak, kita harus menyetarakan ilmu, entah dari sistem pendidikan kita, atau kita kan bisa sharing tuh Pak. Dulu kan kayaknya kita dengan universitas, waduh kelihatan banget gitu, apa sih Unmul gitu kan. Jadi kita coba, kita masuk ke situ, kita jelaskan, ayo kita sama-sama, yang dari Makassar, ayo kita support. Apa dia mau support apa, ilmu dari ITS, ITB, kita sharing, ada nanti kita rapat, kita sharingkan
di bidang-bidang organisasi masing-masing gitu loh maksud saya gitu. Jadi alhamdulillah jalan sih, walau nggak begitu mulus karena memang akhirnya kita yang di luar Pulau Jawa harus mengikutin rapat itu bisa sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Karena ngikutin porsinya mereka, waktunya mereka kan lebih banyak gitu. Artinya juga menjaga balancing di himpunan ini ya, karena kan ini mewadahi teknik lingkungan seluruh Indonesia, sehingga kalau ada di luar atau di luar Pulau Jawa, baik Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, yang punya kapasitas untuk jadi ketua, kenapa enggak? Jadi balance dari sejarah himpunan juga bagus. Oh, ketua pertama dari misal daerah Jawa, 2 Jawa, terus 3 ada Kalimantan. Oke, sehingga Papua, Sumatera, Sulawesi juga punya keinginan untuk hadir di sana ya. Betul, Pak. Jadi memang sebenarnya dulu perjuangan kita memang ke IMTLI memang ada Bang Upi dulu yang membuka perjalanan kita masuk ke IMTLI gitu. Lambat laun ya kita secara organisasi kita itu dianggap agak dewasa lah modelnya gitu Pak. Maksudnya dalam penyelesaian apapun, mencari ide. Terkadang dulu kalau saya sering bilang itu gini, di Pulau Jawa itu secara teori jago, mungkin lebih hebat daripada kita gitu. Tapi secara praktek di lapangan, ya kita ada media dan tempatnya ada. Contoh dia mau bahas masalah pertambangan, dia tidak punya tambang Mbak gitu. Rata-rata industri. Tapi kalau untuk mineral, batu bara dan lain-lain, ya kita tempatnya gitu. Jadi kita punya keuntungan dari situ gitu. Kadang-kadang kita sharingnya di situ. Tuh. Lebih banyak kasus ya, kasus tentang teknik lingkungan di daerah yang belum tersentuh oleh KLHK, sehingga memang perlu pemimpin yang dari daerah untuk menjembatani itu ke KLHK, menyuarakan ya. Betul. Jadi kita bisa deket juga gitu dengan kementerian gitu. Jadi tidak ada di anak tirikan dan tidak ada di anak emaskan. Benar Pak. Rupanya sudah tergambar di situ ya untuk terjun ke politik.